Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 1903-283. Saya berasal dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas presentasi dari MK Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis, kelas 3C. Adapun judul tugas yang saya ambil dari jurnal Strategi Pengembangan Pemasaran UKM Pengrajin Sepatu Sandal oleh Angga Sulistiono dan Mumuh Mulyana. Tahap-tahap manajemen strategi. Pertama, analisis lingkungan. Keberhasilan strategi pemasaran banyak ditentukan oleh kepekaan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan usaha, baik lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Untuk itu, analisis internal dan eksternal ini menjadi penting karena akan diketahui faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. Dengan mengetahui faktor-faktor eksternal dan internal, maka manajemen dapat memberikan aksi dan reaksi yang sesuai dan proporsional untuk menciptakan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Menentukan dan menetapkan arah organisasi. Setelah menganalisa lingkungan eksternal dan internal, diharapkan kita sudah memiliki gambaran tentang posisi perusahaan dalam persaingan. Kita mampu mengidentifikasikan keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Berdasarkan informasi ini, selanjutnya ditentukan dan ditetapkan ke arah mana perusahaan akan diarahkan. Biasanya ada dua indikator utama yang digunakan untuk menentukan arah organisasi. Yang pertama adalah misinya berfungsi sebagai raison d'être, menjelaskan mengapa organisasi tersebut ada. Selanjutnya adalah tujuan yang merealisasikan target yang akan dicapai oleh organisasi. Selain itu, di dalam tahap ini juga akan dicoba diawali dengan strategi arsitektur dan didorong oleh strategi intern. Yang ketiga, formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan suatu proses manajemen strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses tersebut diawali dari penyusunan pernyataan misi perusahaan. Selanjutnya adalah menentukan tujuan jangka panjang, dan tahapan akhir adalah menentukan strategi yang dipilih di antara alternatif strategi yang tersedia. Adapun strategi yang dipilih oleh perusahaan, maka ada hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan demi keberhasilan strategi tersebut. Keempat, implementasi strategi. Tahap ini melibatkan strategi yang muncul dalam tahap sebelumnya. Kemudian strategi tersebut dikembangkan secara logis dan dibentuk tindakan agar penerapan. Empat, implementasi strategi. Tahap ini melibatkan strategi yang muncul dalam tahap sebelumnya. Kemudian strategi tersebut dikembangkan secara logis dalam bentuk tindakan. Agar penerapan strategi organisasi sukses, manajer harus memiliki gagasan yang jelas tentang isu-isu yang berbeda dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam tahap ini, masalah struktur organisasi, budaya perusahaan, dan pola kepemimpinan akan dibahas secara lebih mendalam. 5. Pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah suatu jenis khusus yang pengendalian organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengevaluasian manajemen strategi dengan maksud untuk memperbaiki dan memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagai mestinya. Oleh karena itu, maka strategi pemasaran sifatnya berkesinambungan. Analisa lingkungan. Lingkungan pemasaran suatu perusahaan terjadi
terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dalam mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang sukses dalam hubungannya dengan para nasabah sarananya. Para pelaku lingkungan perusahaan terdiri atas lingkungan mikro dan lingkungan makro. Sekian presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.